Pererat soliditas dan sinergitas, Diklat Integrasi TNI Polri digelar. Polri melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Integrasi di Maba dan Diktukba Polri. Adapun waktu pelaksanaan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI Polri ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 12 hingga 16 Desember 2022. Kalem Diklat Polri Komjen Riko Amelza Dahnil dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakapolda Kalimantan Tengah Irjen Ida Otari Purnamasasi mengatakan, dasar kegiatan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI Polri ini merupakan tindak lanjut kebijakan Panglima TNI dan Kapolri yang dituangkan dalam naskah kerjasama pendidikan dan pelatihan integrasi semua jenis dan jenjang pendidikan TNI Polri. Maksud dan tujuan utama dari Diklat ini adalah mempererat soliditas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan Bayangkara Polri sejak dari masa pendidikan sehingga terbentuk kebersamaan, kekompakan, dan ikatan moral, kata Wakapolda Kalimantan Tengah. Wakapolda Kalimantan Tengah menambahkan, TNI Polri yang solid artinya tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba, dan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam menjaga keutuhan NKRI. Lalu, TNI Polri yang sinergi artinya bekerja secara fungsional dalam satu sistem NKRI, saling mendukung, saling memperkuat, bahu-membahu, dan bukan bekerja sendiri-sendiri dalam menjamin terwujudnya pembangunan nasional dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun budaya alam dan presisi. Teriring doa TNI AD Wanita, Prasis Digmaba TNI AL Wanita, siswa Semabawa TNI AU, dan siswa Diktuk Bintara Polwan Angkatan ke-50 upacara dimulai akan kami sampaikan pejabat upacara dan susunan acara sebagai berikut. Tur upacara Wakapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Ida Utari Purnamasasi SAP MAPMA. Komandan upacara Kompol Lulu Robiatun SH. Acara kelas ikan Mars Sport, pembacaan doa upacara dan susunan acara pada upacara pagi hari dan Adapun materi yang diberikan pada diklat integrasi ini yaitu: pertama, pengenalan doktrin satuan TNI Polri; kedua, dan tugas pokok Polri; ketiga, pembantuan TNI kepada Polri; keempat,
kolaborasi dalam pelaksanaan tugas. Dan kelima, membangun soliditas TNI Polri. Secara khusus pada tahun ini, Diklat integrasi pada Bintara Wanita dapat dilaksanakan secara bersama-sama di Sepolwan Polri yang diikuti oleh peserta dari Bintara Polwan Polri, Koas, Kowal, dan Wara. Yang berbahagia. Mengawali amanat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir pada upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan integrasi TNI Polri dalam rangka memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri melalui pertemuan para peserta didik TNI Polri di semua jenjang dan jenis pendidikan. Upacara ini merupakan awal dimulainya rangkaian kegiatan Diklat Integrasi TNI Polri dalam bentuk latihan kolaborasi untuk peserta didik Dikmaba TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan peserta didik Diktukba Polri yang dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 12 sampai dengan 16 Desember 2022 di 13 Satdik Polri, 11 Satdik TNI AD, dan 1 Satdik TNI AL dengan jumlah peserta didik sebanyak 7.306 orang yang terdiri dari Polri 4.346 laki-laki dan 503 wanita, dari TNI AD 1.452 laki-laki dan 170 wanita, dari TNI AL 765 laki-laki dan 50 wanita, dan dari TNI AU 20
Hadirin dan peserta upacara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Diklat integrasi TNI Polri ini merupakan tindak lanjut kebijakan Panglima TNI dan Kapolri yang dituangkan dalam naskah kerjasama pendidikan dan pelatihan integrasi di semua jenis dan jenjang pendidikan TNI dan Polri. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan integrasi TNI dan Polri sebelumnya hanya dilaksanakan pada tingkat perwira saja, yaitu pendidikan integrasi Taruna Akmil, AAL, AAU, dan Akpol. Pada pendidikan pengembangan Sespimed dan Sespimpi dengan Sesko TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Sesko TNI saja. Dengan adanya kebijakan Panglima TNI dan Kapolri tersebut, maka diklat integrasi diperluas sampai kepada tingkat tamtama dan bintara di semua jenis dan jenjang pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan integrasi ini adalah untuk mempererat soliditas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan Bayangkara Polri sejak dari masa pendidikan sehingga terbentuk kebersamaan, kekompakan, dan ikatan moral dalam menjaga dan menjamin proses pembangunan nasional, stabilitas keamanan, dan keutuhan NKRI. TNI dan Polri yang solid artinya tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba, akan tetapi saling memperkuat satu dengan lainnya dalam menjaga seluruh tumpah darah dan keutuhan NKRI. TNI dan Polri yang sinergi artinya bekerja secara fungsional dalam satu sistem NKRI, saling mendukung, saling memperkuat, bahu-membahu, bukan bekerja sendiri-sendiri dalam menjamin terwujudnya pembangunan nasional dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun materi pendidikan dan pelatihan integrasi yang diberikan sebagai berikut. 1. Pengenalan doktrin matra. 2. Pengenalan fungsi matra. 3. Perbantuan TNI kepada Polri dan perbantuan Polri kepada TNI. 4. Operasi bersama TNI dan Polri. 5. Kegiatan yang mendorong terwujudnya sinergitas dan soliditas melalui integrasi TNI Polri. Hadirin dan para peserta upacara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Diklat integrasi TNI dan Polri ini juga diharapkan dapat semakin mempererat silaturahmi di antara para gading, instruktur, dan pengasuh di lingkungan TNI dan Polri yang secara bersama-sama saling bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik dalam bentuk sinergitas dan soliditas prajurit TNI dan Bayangkara Polri. Secara khusus, pada tahun ini, diklat integrasi pada Bintara Wanita dapat dilaksanakan secara bersama-sama di Sepolwan Polri yang diikuti oleh peserta didik dari Bintara Polwan Polri, Powat, Powal, dan Wara. Diklat integrasi pada Bintara TNI Polri ini merupakan kali yang kedua yang dilaksanakan secara serentak. Demikian sangat pentingnya tujuan diklat integrasi ini, maka tentunya diharapkan pendidikan integrasi dan kolaborasi ini dapat dilaksanakan setiap tahun dengan penambahan jumlah, waktu, serta peserta, dan peningkatan kualitas materi yang diberikan. Pada para peserta didik, laksanakan dan ikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan jadikan momentum ini untuk memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, kesetiakawanan yang terus dijaga sampai nanti melaksanakan tugas di lapangan dan sampai akhir hayat. Pada para gading, instruktur, dan pengasuh, saya titipkan para peserta didik, berikan yang terbaik
melaksanakan tugas mulia ini dengan penuh semangat, tanggung jawab, ikhlas, dan rasa bangga, serta jadilah role model yang baik bagi peserta didik. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para Panglima Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia dan para Kapolda yang telah mendukung terselenggaranya pendidikan integrasi TNI dan Polri ini. Hadirin dan peserta upacara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Diklat Integrasi TNI Polri pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 pukul 08.45 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mengakhiri kiranya acara ini selalu dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Syakur, hanya ridho-Mu lah yang dapat mengantar kesamaan dan soliditas sehingga membentuk dan mengembangkan kualitas kerjasama demi keberhasilan tugas di lapangan. Dunia hasanah wa fil akhir. Mimbar undangan. Upacara selesai, komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Kerjakan! Persiapan 1, 2, sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kondisi yang ketiga presisi 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presiden. Yang terhormat Ibu Irjen Pol Ida Utari Purnamasasi SAPMA selaku Inspektur Upacara, kemudian para PJU Lemdiklat Polri atau yang mewakili, para pejabat dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, kemudian para pejabat utama Mabes Polri atau yang mewakili, para Kasatdik dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, Puji AL dan AU serta siswa Diktukba Polri tahun 2022 yang akan dilaksanakan mulai membangun soliditas, integritas, dan sinergitas antara TNI dan Polri.
Untuk lebih lengkapnya, Ibu Irjen Pol Ida Utari Purnamasasi SAP MA selaku Inspektur Upacara pada pagi hari ini dan Bapak Wadan Podiklat AU, Bapak Marsma TNI Yulianta SIP MTRhan akan menyampaikan konferensi pers. Selanjutnya kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Irjen Pol Asep, rekan-rekan dari TNI, kemudian para pejabat utama Lemdiklat Polri, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Pagi hari ini kita menorehkan sejarah di pendidikan dan pelatihan baik dari TNI maupun Polri untuk yang kedua kalinya, dan ini merupakan suatu dasar atau landasan untuk salah satu upaya dari membangun negeri ini. Negeri ini harus dibangun dan pembangunan harus berjalan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang, khususnya di dalam pembukaan, bahwa kita membangun negara ini untuk mesejahterakan masyarakat. Salah satu pilar negara ini untuk kelangsungan atau pembangunan nasional, pembangunan NKRI, kekuatan NKRI adalah dari TNI dan Polri. Saya ulangi, salah satu pilar dari negara Republik Indonesia ini adalah TNI dan Polri. Oleh karena itu, sejak awal di dalam lembaga pendidikan inilah kemudian disatukan persepsi, disatukan cita-cita untuk mewujudkan pembangunan nasional ini. Adanya pendidikan yang dilakukan secara terintegrasi antara TNI dan Polri. Tujuannya adalah membangun kebersamaan, membangun soliditas, membangun kerjasama, sehingga ada satu kesatuan visi untuk membangun negeri. Di dalam lembaga pendidikan inilah diawali sehingga ada yang namanya pembangunan mindset dan culture set. Sehingga pada saat nanti kami bertugas dari TNI dan Polri bertugas di lapangan, karena pilar dari negara ini harus bersama-sama, harus kokoh, maka sejak awal soliditas dan kebersamaan harus dibangun. Pada saat bekerja di lapangan pun bekerja menjalankan tugas pokoknya sesuai tugas pokok Polri maupun sesuai tugas pokok TNI, maka itu dilakukan secara bersama, saling mendukung, kemudian kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pernyataan awal ini. Dan yang penting adalah pendidikan integrasi ini tidak hanya dilakukan di level bintara, tetapi di level perwira, bahkan level yang paling tinggi. Dan itu sudah dilakukan sejak awal, baik di Sesko TNI, Sespim Polri, kemudian sekarang pada level yang paling bawah yaitu di Bintara Polri. Tujuannya ada satu alignment yang dibangun untuk satu visi, untuk mewujudkan, menegakkan NKRI ini sehingga pembangunan berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya selaku Iruk. Terima kasih. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kelangsungan bangsa dan negara. Berkenan Bapak Wadan Kodiklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Irjen Pol Ida Utari, yang kami hormati Irjen Pol Asep, rekan-rekan dari TNI baik dari Angkatan Darat dan Laut dan pejabat utama di Lemdikpol. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili dari TNI, saya Wadan Kodiklat AU, Masma TNI Yulianta, menyampaikan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden
untuk kita lebih integrasi dalam pelaksanaan tugas baik dari TNI dan Polri, ditindaklanjuti oleh perintah Panglima TNI dan Polri adanya kerjasama, sehingga pada pagi hari ini kita saksikan bersama kita sudah melaksanakan pembukaan pendidikan semaba baik TNI maupun Polri, TNI darat, laut, dan udara, dan ini merupakan sejarah bagi kita bersama bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan terintegrasi dari 3 matra dan Polri, sehingga nantinya diharapkan apa yang diinginkan oleh kepala negara bisa tercapai, yaitu soliditas di antara TNI dan Polri yang sudah kita ketahui bersama. Bapak Panglima TNI dan Kapolri selalu bersama di dalam kegiatan-kegiatan, dan satuan-satuan di bawah juga sudah melaksanakan. Pada saat hari ini TNI yang bergabung masih sangat terbatas ini, dan nantinya perintah dari pimpinan untuk bisa ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitasnya. Mungkin waktu yang saat ini dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan 16 dirasa masih sangat pendek untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik kita dari semaba TNI, sehingga nantinya kita harapkan ada pembicaraan lebih lanjut untuk kita bersama-sama meningkatkan waktu baik jumlah dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan dari TNI Angkatan Laut. Saya kira kita bersama wajib mendukung kegiatan ini, dan kami bangga atas nama TNI kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri, khususnya Lemdiklat Polri yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan sekali lagi kita bersama demi untuk negara Republik Indonesia. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kita bersama bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Demikian yang perlu kami sampaikan untuk pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Ida Utari dan Bapak Yuliarta. Selanjutnya kepada rekan-rekan media, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Ya, dari mana Mas? Dari antara Ibu Bapak, mohon izin, silakan. Baik, ya secara keseluruhan jumlah peserta didiknya itu 7.306. Ini dilakukan pendidikan di 13 Sadik Polri, 11 Sadik TNI AD, dan 1 Sadik TNI AL. Adapun jumlahnya ini tidak hanya perempuan ya, ini laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki jumlahnya adalah 4.346 dan 503 wanita. Ini kemudian yang dari TNI AD 1.452 laki-laki, 170 wanita, TNI AL 765 laki-laki dan 50 wanita, TNI AU 20 wanita. Sorry tadi itu ada kalau 7.306 itu adalah khusus yang Polri, khusus Polri aja. Nanti dijumlahkan aja Mbak. Jadi 7.306 itu adalah peserta didik Polri. Kalau dijumlah berapa orang tuh? Maaf aku belum jumlah ya. Bahan rilisnya kami share. Oke. Kemudian rekan-rekan, ini adalah yang kedua. Jadi ini yang kedua, artinya masih tahun depan, karena ini ada sangat bermanfaat dan memiliki kan tahun lalu sudah dilaksanakan.
ternyata setelah dianalisa atau dianef, impact-nya sangat bagus. Oleh karena itu tahun ini dilaksanakan yang kedua. Kalau impact sangat bagus lagi, maka kita akan melaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Tadi sudah disampaikan untuk rekan dari Angkatan Laut bahwa memang dari Polri memang sudah maksimal jumlahnya, nanti akan ditingkatkan jumlah personel yang akan melakukan pendidikan secara terintegrasi. Sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa khusus untuk yang level Bintara atau pelaksana di lapangan itu memang baru tahun lalu dan hari ini. Tetapi untuk yang pendidikan pengembangan umum yaitu Dikbang Sespimti, Sespimen maupun Sesko itu sudah dilakukan sudah cukup lama. Nah ini itu di level pimpinan, sekarang di level yang pelaksana di lapangan. Mungkin itu Cukup ya Mas, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Pelaksana Provinsi SA.